Biasa hidup mewah, kekayaan Ferdy Sambo dipertanyakan. Jaksa penuntut umum kembali menghadirkan saksi ahli dalam persidangan pembunuhan Brigadir Yosua. Sidang ini menjadi penentu untuk pembuktian dakwaan. Ahli psikologi forensik menyebut hasil asesmen Sambo yang mudah emosi jika harga diri dan martabatnya terganggu. Sementara dua ahli pidana mengungkap unsur pembunuhan berencana yang dilakukan 5 terdakwa. Kesaksian para ahli mengungkap tabir pembunuhan berencana Brigadir Yosua. JPU membuka sejumlah bukti di persidangan, salah satunya CCTV yang ada di rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling. Dalam salah satu rekaman CCTV terungkap kalau Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati sempat bersama-sama menaiki lift di rumah Saguling usai melakukan PCR. Padahal lift tersebut biasanya hanya digunakan oleh keluarga Sambo beserta ajudan. Di rekening itu kan masih ada sekitar 400 kan itu. 400 kan. Siap. Lalu ditambah lagi 200 lagi loh. Iya yang mulia. Tanggal 11. Siap. Saudara disuruh ngambil duit seperti itu 200 juta. Saudara pindahkan. Alasannya, oh itu kan uang operasional. Tahu pemiliknya udah mati. Jelaskan bahwa saya tahu kalau itu uang milik Bapak dan Ibu. Saya perlu jelaskan bahwa rekening Ricky dan Joshua ini bukan uang mereka, tapi uang saya untuk kebutuhan keluarga dan untuk kebutuhan operasional keluarga saya. Yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Kalau kita melihat ternyata kalau LHKPN FS belum ada, ini berarti pelanggaran bagi yang bersangkutan. Kalau tidak lapor LHKPN, maka sanksinya di dalam aturan tersebut hanya menyatakan ada sanksi disiplin. Nah, tetapi ketika kemudian yang bersangkutan ini sebagai salah satu petinggi, maka kita melihat tampaknya tidak dilakukan secara serius pengawasan terhadap yang bersangkutan. Ini yang kemudian menjadikan yang bersangkutan seolah-olah tanpa pengawasan sehingga bisa seenak-enaknya gitu. Ada peraturan Kapolri terkait dengan barang mewah ya, peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2017, di mana dalam yang masuk kategori barang mewah adalah kalau untuk mobil atau alat transportasi ya, itu 450 juta ke atas itu bisa dimasukkan kategori mewah. Tanah dan bangunan ya, kalau seharga 1 miliar maka itu masuk kategori barang mewah sehingga harus dilaporkan. Nah, Propam juga harus proaktif dalam mendata barang-barang mewah yang mungkin dimiliki oleh anggota Polri. Bersangkutan belum menyampaikan surat kuasa untuk melakukan klarifikasi. Jadi kan selain menyampaikan laporan, yang bersangkutan kan harus menyampaikan surat kuasa. Misalnya kami boleh meminta laporan rekening koran yang bersangkutan dan keluarganya ke bank dalam rangka klarifikasi. Yang bersangkutan tidak menyampaikan itu. Jadi kami menganggap laporan yang bersangkutan atau LHKPN yang bersangkutan belum lengkap. Tentu harus ditelusuri dari mana perolehan dana tersebut. Apakah misalnya dana tersebut diperoleh melalui upaya-upaya yang melanggar hukum. Nah, oleh karena itu perlu harus dicek melalui lidik sidik berdasarkan undang-undang anti korupsi ya. Kemudian juga perlu dicek berdasarkan undang-undang tindak pidana pencucian uang agar bisa diketahui, bisa dilacak dari mana perolehan uangnya. Saya melihat terkait dengan rekening gendut ini kan juga salah satu akar dari gaya hidup hedon kan, seperti itu. Gaya hidup hedon yang bermewah itu tentunya dibiayai dari mana? Dari penghasilan resmi. Sangat berat lah. Kita tahu
penghasilan seorang anggota polisi itu memiliki batasan-batasan atau terukur seperti itu. Ya sebenarnya kan bisa beriringan ya, karena laporan PPATK sudah jelas gitu loh. Perbankan juga bisa bukti-bukti dari perbankan, transfer rekening itu juga bisa diminta gitu. Itu bisa langsung diproses, tidak perlu menunggu persidangan Sambo gitu loh. Kalau kemudian itu sudah ditemukan bukti-bukti yang kuat, kan tinggal siapa yang ditersangkakan seperti itu. Gajinya sekian itu kalau untuk membayar rekening listrik dan kehidupan sehari-hari aja minus loh itu putih. Kan 3 rumah paling enggak itu listriknya berapa? Terus bayar pulsa, bayar ini itu rekening segala macam, dan makan dan biaya hidup anak-anak untuk kuliah, sekolah segala macam, dengan gaji itu tidak cukup, apalagi dengan kehidupan Jakarta yang serba mahal. Sebenarnya itu aja sudah jomplang sebenarnya ketika pada posisi ini masih punya, dan harta rumahnya itu saya yakin itu tidak ada yang model KPR itu. Jadi dengan demikian patut diduga, bahkan sederhana begitu, dapat penghasilan yang lain. Dan tugas KPK sebenarnya ini untuk menelusurinya begitu, bagaimana pola kehidupan ini bisa ditopang dengan membiayai banyak hal itu. Dan apalagi juga ART juga ada, sopir juga ada, dan juga ajudan-ajudan katanya sering juga diberi uang tambahan. Jadi ini sesuatu yang menurut saya memang dari pendapatan dan pengeluaran malah dari pendapatan resmi nggak cukup, itu pasti minus itu kalau mau dihitung. Sederhana itu aja. Ternyata penurunan ini juga disebabkan oleh perilaku dan juga gaya hidup daripada teman-teman Polri di tingkat bawah. Kemudian kita juga lihat gaya hidup mereka, Pak. Sudah mulai pakai cerutu, sudah mulai pakai wine. Mobilnya juga sudah mewah-mewah. Kalau kita lihat juga perilaku istri-istrinya, itu pakai tas Hermes itu. Bahwa ini harus dilaporkan, kemudian juga nanti tugas daripada tentunya KPK dan pengawasan di Polri juga ada pengawasannya ya, karena ini kan nanti Irwasum itu juga akan meneliti apakah betul struktur kekayaan atau yang kepemilikan yang bersangkutan itu diperoleh dengan secara benar atau tidak ya. Saya kira mungkin kewajiban bagi seseorang itu di sini memang sayangnya undang-undang tidak mengatur secara tegas. Kalau tidak melaporkan maka bisa kena pidana. Kalau ditemukan ada data-data atau fakta-fakta yang mengatakan itu dari hasil gratifikasi ataupun hasil-hasil lain yang melanggar hukum, itu pasti akan kena pidana. Gaya hidup Sambo patut dipertanyakan jika dilihat dari pendapatannya sebagai anggota Polri. Selain memiliki sederet mobil mewah berharga miliaran rupiah, Sambo pun tinggal di rumah megah disertai fasilitas lift. Tas bermerek milik sang istri pun mencuri perhatian. Mengukur jumlah harta Fedy Sambo sepertinya tidak mudah. Saat menduduki sebagai Kadif Propam Polri, nama Fedy Sambo tidak tercatat laporan harta kekayaannya di laman situs LHKPN KPK. Jumlah harta yang dimiliki Fedy Sambo patut dipertanyakan dengan penghasilannya sebagai anggota Polri. Baru-baru ini Fedy Sambo dituding memiliki setumpuk uang dolar yang ditaruh dalam koper-koper dan juga brankas. Uang-uang tersebut disimpan rapi di kediaman Fedy Sambo di Jalan Bangka 11A nomor 7 Jakarta Selatan. Hal tersebut tersebar usai sebuah video di akun Miss Farawiri viral di Twitter. Akun tersebut menyebut uang tersebut ditaksir berkisar 900 miliar. Uang 900 miliar yang disimpan Fedy Sambo di rumahnya. Mana ya Ade Armando CS ini? Dah mati ya? Ayo dong berkicau, Kadif Humas kemana? Kok bilangnya uang yang ditemukan di rumah FS adalah berita hoax, kata akun tersebut. Tak cuma uang bernilai fantastis, kekayaan Fedy Sambo yang lain juga mulai terungkap. Salah satunya soal kepemilikan sederet mobil mewah yang terparkir di garasi rumah Fedy Sambo. Di antaranya Lexus NX. Harga mobil Lexus NX ini mulai dibanderol dengan harga tidak main-main, mencapai 1,35 miliar. Lexus RX, mobil super mewah dari Jepang ini pun dibanderol dengan harga yang cukup mahal, sekitar 1,5 miliar. Lexus LM, dilansir dari kanal YouTube Auto Populer, mobil Lexus LM bukan mobil yang ular. Mobil ini dibanderol dengan harga 2,9 hingga 3,5 miliar. Toyota Land Cruiser, mobil ini dibanderol dengan harga 2,2 sampai 2,3 miliar. Punya mobil dan properti yang banyak, kekayaan Sambo ditaksir mencapai setengah triliun. Susno Duaji mempertanyakan hasil kekayaan Fedy Sambo. Gaya hidup keluarga Fedy Sambo hingga kini masih jadi sorotan. Diketahui, Fedy Sambo mampu melakukan transaksi uang ratusan juta per bulan ke rekening para ajudannya.
sebelumnya terkuak fatal jika keluarga Ferdi Sambo membuka rekening dengan menggunakan nama ajudan, yakni Bribka Riki Rizal atau Bribka R dan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Tujuan keluarga Ferdi Sambo membuka rekening dalam menggunakan nama ajudan itu berguna untuk mengirim uang dan keperluan rumah di Jakarta dan Magelang. Namun di sisi lain, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Susno Duaji menyoroti gaya hidup mewah dari Ferdi Sambo. Menurut Susno Duaji, tak masuk akal jika gaya hidup mewah Ferdi Sambo dari gajinya menjadi polisi. Tergantung kalau itu dari gaji yang nggak mungkin, tapi saya tak kenal pribadi yang bersangkutan, ujar Susno Duaji. Namun Susno Duaji berpendapat mungkin saja Ferdi Sambo anak orang kaya. Siapa tahu yang bersangkutan anak orang kaya, mulai dari banyak konglomerat, tapi taruhlah konglomerat wajar saja, ungkapnya. Meski jika melihat gaya hidupnya dengan penghasilan sebagai Kadif Propam disebut Susno tak wajar. Tapi dari polisi saja penghasilan segitu nggak wajar, walaupun Kadif Propam, ujarnya. Kalau lebih dari itu berarti bukan penghasilan resmi, dia sebagai polisi, resmi halal atau resmi tidak halal, ujarnya. Walaupun begitu, Susno Duaji sekali lagi tidak tahu kepribadian Ferdi Sambo. Pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdi Sambo masih disorot. Tak hanya melakukan pembunuhan berencana, Ferdi Sambo dicurigai melakukan pencucian uang. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Brigadir J, Martin Lucas Simanjuntak ketika beberkan analisanya. Alasannya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menguasai rekening atas nama Brigadir Pol Nofriansyah Yosua Huta Barat dan ajudan lainnya. Menurut studi kasus dan juga paparan LSM yang ahli di bidang pencucian uang, hal tersebut ada indikasi pencucian uang, jadi harus ditelusuri kenapa harus rekening atas nama Yosua dikuasai oleh PC dan FS. Itu kan jadi pertanyaan. Kata kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lucas Simanjuntak. Kenapa tidak rekening atas nama PC atau FS dibuat lalu diserahkan kepada Yosua, kata Martin menambahkan. Martin mengatakan hingga kini setidaknya sudah ada keterangan dari 2 orang saksi yang memperkuat soal rekening Brigadir J dikuasai Ferdi Sambo dan istrinya. Sudah ada 2 keterangan saksi, ya. Yang pertama Bapak Erman Umar, kuasa hukum Bribka Riki Rizal, mengatakan bahwa kliennya dibuatkan rekening lalu rekeningnya dikuasai, ucap Martin. Lalu Arman Hanis, kuasa hukum Putri Chandrawati juga tadi kan menyampaikan hal yang sama. Nah, ada asas hukum ya, unus testis, nullus testis, satu saksi bukan saksi. Tapi kalau sudah 2 orang mengatakan itu sudah menjadi alat bukti, katanya menambahkan. Lebih lanjut, Martin pun mempertanyakan berapa sesungguhnya penghasilan Ferdi Sambo sebagai polisi per bulan dan juga istrinya Ferdi Sambo. Lantaran lanjutnya bisa mentransfer uang dalam ratusan juta rupiah ke rekening ajudan setiap bulannya. Berapa sih penghasilan Ferdi Sambo per bulan? Berapa sih penghasilannya Putri Chandrawati sebulan? Kok bisa mentransfer uang ratusan juta bulanan gitu ya untuk beberapa dapur? Di Magelang sekian ratus juta, di Jakarta sekian ratus juta, kata Martin. Setahu saya Irjen Pol itu gajinya 30 jutaan. Kok bisa biaya hidupnya besar sekali? Nah, ini juga kan menimbulkan kecurigaan. Boleh dong kita minta penelusuran PPATK, ujar Martin. Bahkan sambung Martin, PPATK seharusnya bukan hanya menelusuri setelah Brigadir J tewas, tapi setahun ke belakang.